Subhanallahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fabijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau bukan berkat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mengenal yang dinamakan agama Islam, iman. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun dengan nur beliau kita bisa hadir di muka bumi ini. Dan alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui umat Nabi Muhammad adalah salah satu umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang teristimewa. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku Anjum Nahdlatul Watan, yang alhamdulillah kita pernah seperjuangan di Mesir, biarpun kita tidak pernah ketemu di Indonesia, yaitu di Lombok, di pondok pesantren kita yang tercinta Nahdlatul Watan di Pancor. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan selama kita ada di Mesir ini, mudah-mudahan tercapai. Dan mudah-mudahan nantinya apabila kita kembali ke pangkuan ibu pertiwi kita, yaitu Indonesia, khususnya nanti di Lombok, pondok pesantren kita yang tercinta, mudah-mudahan kita bermanfaat bagi diri kita sendiri khususnya dulu, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku Anjum Nahdlatul Watan yang saya cintai dan yang saya banggakan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan curahan doa dari Al-Mafudlah Maulana Syekh yang sudah mendahului kita, tapi mudah-mudahan juga kita menjadi bagian dari anjum-anjum yang dibanggakan oleh Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawanku, sebentar lagi saya akan berpamitan dari bumi Kinanah ini. Jadi sekiranya ada tutur kata, ada perilaku, sikap selama saya bergaul dengan kawan-kawan, terutama yang ada di Nahdlatul Watan, yaitu PWK NWDI Mesir, mudah-mudahan ada niat ikhlas untuk memaafkan saya, yaitu Zulkarnain bin Musannib. Itu pun kawan-kawan yang mengenal saya. Oleh karena itu, saya pribadi kali ini menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi mudah-mudahan dengan husnuzon saya kepada kawan-kawan Anjum Nahdlatul Watan, selama kita bergaul, yang saya lihat dari kawan-kawan, alhamdulillah kawan-kawan suka dan sangat berkawan baik dengan saya. Tapi kita nggak tahu, yang saya ucapkan untuk mohon maaf ini mungkin ada di hati kawan-kawan Anjum Nahdlatul Watan, mungkin terlintas dulu atau sekarang atau sampai kapan, itu mungkin ada yang terlintas gak bagus dari sikap dan perbuatan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang kedua kalinya saya berterima kasih dan saya sangat bangga telah menjadi bagian dari Anjum Nahdlatul Watan yang di Mesir khususnya. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita perjuangkan bisa tercapai dan bisa kita membawa manfaatnya nanti ke pangkuan ibu pertiwi kita Indonesia.
Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai mungkin pesan atau sesuatu yang harus kita ingat supaya kita tidak lalai. Sebagai orang yang mau berpamitan, yang pertama kita tahu bahwa kita ini, kalau saya bisa ibaratkan seperti burung. Burung yang mana paginya pergi meninggalkan sarangnya untuk mencari sesuap nasi atau apa itu, makanan atau rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita persamaannya adalah kita keluar dari Lombok tercinta untuk pergi ke sini, yaitu Mesir, bumi Kinanah yang kita cintai juga, untuk mencari ilmu pengetahuan yang berkah. Oleh karena itu, kenapa saya bilang diibaratkan seperti burung? Karena suatu saat pasti kita akan kembali, sebagaimana burung itu akan kembali ke sarangnya ketika dia sudah mendapatkan manfaat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita, ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang sekiranya mudah-mudahan bermanfaat, marilah kita sama-sama memperbaiki niat kita untuk bisa kembali untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan di bumi Kinanah yang kita cintai ini. Dan yang kedua, yaitu saya ingin berpesan sekaligus memperingati untuk kawan-kawan yang ada yang masih di Mesir. Ada dua nikmat seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun fihi man kathirah, yaitu as-sihah wal farah. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya sendiri sangat merasakan dua nikmat ini. Kalau kita tidak bisa sadari bahwa kedua nikmat ini akan melalaikan kita, apalagi di bumi Mesir ini yang mana subhanallah begitu banyak keistimewaan sekaligus begitu banyak hal-hal yang akan melalaikan kita, apalagi sekarang dengan zaman yang sangat modern, ada wifi dan ada kebebasan yang kita terima di sini. Karena kalau kita tidak menyadarinya bahwa nikmat yang dua ini akan sangat-sangat melalaikan kita. Oleh karena itu, supaya kita tidak menjadi lalai dengan dua nikmat itu, saya ingin berpesan kepada kawan-kawan supaya ketika kalau bisa untuk anak-anak baru dari Anjum Nahdlatul Watan, ketika sudah sampai di sini, hendaklah memulai dengan sebaik-baik niat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan niat yang baik, insya Allah apa yang kita jalani akan juga baik. Oleh karena itu, pesan sekaligus ya bisa saya bilang wasiat terakhir untuk kalian yang ada di sini itu, kalau bisa mulailah untuk menata manhaj belajar kalian. Karena kita di sini, semisalnya kita tidak menata manhaj belajar kita dari awal, saya bisa pastikan bahwa kita akan dilalaikan oleh waktu dan zona nyaman yang ada di Mesir. Karena kalau saya bisa bilang, Mesir itu benar-benar zona nyamannya sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Karena di sini kita mengetahui tidak ada orang yang memperhatikan kita. Kalau kita tidak memperhatikan diri kita sendiri, kita akan terjerumus atau kita akan dibelenggu oleh zona nyaman itu sendiri. Apalagi kita bermain di sini kan, bermain wifi itu sangat luar biasa. Kalau kita tidak menata sedini mungkin manhaj belajar kita dari awal, ma'assalamah, ma'alis. Jadi saya bisa bilang ma'assalamah, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa yang kita niatkan dari awal. Oleh karena itu, pesan yang benar-benar saya ingin sampaikan, segeralah atau mulailah menata manhaj belajar kalian. Mulailah dari awal, mutawasid hingga yang terakhir apa itu? Ya, muntahinya. Oleh karena itu, sebagai pesan kepada kalian, ingatlah semudah-mudahnya kita akan kita menjadi tua. Jadi ketika kita melangkah pertama kali, kita akan sampai tujuan.
Oleh karena itu melangkahlah dengan bismillah dan melangkahlah dengan manhaj yang benar-benar sudah ditata dan diniatkan dengan baik. Karena seperti yang saya bilang dari awal, zona nyaman yang ada di Mesir sangat-sangat menguasai kita. Benar-benar saya sangat bangga sudah menjadi bagian dari keluarga PWK NWDI Mesir. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan untuk menjaga diri baik-baik. Menjaga diri yang saya maksud di sini bukan menjaga diri hanya sekedar untuk menjaga kesehatan, tetapi menjagalah semangat kalian, jagalah doa orang tua yang sangat-sangat mujarab atau mustajab, yang terutama dari ibu kita sendiri. Oleh karena itu, yang masih muda, bersemangatlah dengan ikhtiar, bukan bersemangat dengan kata-kata. Bersemangatlah dengan ikhtiar, usaha sebaik-baiknya, usaha kerja keras. Karena ucapan tidak akan bisa menghasilkan ketika kita tidak menyertainya dengan ikhtiar yang keras, penuh ikhlas, dan penuh dengan kebaikan. Dan oleh karena itu, jangan sampai juga menunda-nunda. Kalau bisa apa yang kita sudah mulaikan, teruskan. Dan tatalah, seperti apa yang saya katakan tadi sebelumnya, tatalah dengan sangat baik. Karena kalau kita tidak menatanya dengan baik dari awal dan diniatkan dengan baik, saya bisa pastikan kita tidak akan mendapatkan apa yang sudah kita niatkan semenjak kita melangkahkan kaki yang pertama kali di Indonesia, sehingga kita sampai di bumi Mesir yang sangat kita cintai ini. Oleh karena itu, jadi kita tidak ada alasan lagi untuk berpoya-poya dalam kelalaian, maksud saya. Berpoya-poya dalam hal yang misalkan bermain-main boleh, tapi jangan sampai melalaikan kita untuk kita meninggalkan tujuan awal kita ke sini, yaitu belajar. Karena banyak yang kita lihat, banyak yang kita alami bahwa kawan-kawan di sini banyak yang lalai, jauh dari tujuan awal kita datang ke sini. Oleh karena itu, ingatlah dan tatalah apa yang menjadi impian niat kita semenjak kita ada di Indonesia dulu. Jangan sampai terlupakan sedikit pun. Oke lah, masalah kita mungkin dalam suatu waktu kita lalai, itu mungkin menjadi warna kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kelalaian itu akan terus menerus dan menjadikan kita terpaku dan menjadikan kita rendah. Karena bagaimanapun dalam kehidupan ini tidak akan melulu baik, tidak akan melulu berjalan mulus. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, ingatlah niat ikhtiar kita. Ingat niat ikhtiar kita. Saya bilang seperti itu. Jadi karena niat ikhtiar itu akan menghasilkan. Ucapan tanpa ikhtiar tidak akan pernah menghasilkan. Oleh karena itu, niatkanlah, tatalah, dan ikhtiarkan sebaik-baiknya supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil. Oleh karena itu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kalian dan kita niatkan selama ini bisa kita dapatkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pulang duluan bukan berarti saya lebih baik dari kalian. Saya pamit dan mohon doa, mudah-mudahan doa dari kawan-kawan Anjum khususnya menjadikan saya bisa bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya sendiri, keluarga, dan umumnya nusa dan bangsa. Oleh karena itu, kawan-kawan Anjum Nahdlatul Wathon, saya benar-benar mohon maaf dan nikmatilah perjalanan kehidupan kalian di Mesir dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kalian sudah mau pulang, kalian menyesal. Karena dunia atau perjalanan waktu ini sangat-sangat kita tidak bisa sadari. Tiba-tiba sudah
2 tahun, 3 tahun, 8 tahun. Dan perlu kalian ingat, semudah-mudahnya kita pasti kita akan tua. Sebaru-barunya kita akan menjadi ini senior. Oleh karena itu jangan bangga dengan kejunioran kalian, jangan bangga dengan kemudahan kalian, karena semuanya itu akan terlewati dan kita akan sampai kepada apa yang kita tidak bisa sadari, yaitu ketika kita muda yang kita tidak sadari kita akan menjadi orang tua. Ketika kita menjadi anak baru, kita akan menjadi senior. Oleh karena itu ingatlah supaya kita semua tidak menjadi orang-orang yang lalai dan tidak sadar bahwa kita tiba-tiba udah 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun dan terusan apa yang kita terima di sini tidak ada. Oleh karena itu bersemangatlah, niatkan, tatalah manhaj kalian belajar, kemudian ikhtiarkanlah dengan kerja keras. Insya Allah berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.